Pengadilan banding memutuskan untuk menolak permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook. Dengan demikian, Cook masih bisa hadir dalam rapat FOMC yang akan memutuskan suku bunga pada pekan ini. Pengadilan banding Amerika Serikat pada Senin kemarin resmi memutuskan untuk menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook. Keputusan ini menjadi yang pertama kali sejak The Fed didirikan pada tahun 1913, di mana untuk pertama kalinya seorang presiden meminta anggota Dewan Gubernur The Fed untuk diberhentikan dari jabatannya. Putusan pengadilan banding Distrik Columbia itu memungkinkan Cook tetap menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed. Cook juga masih dapat hadir dalam rapat FOMC yang digelar pada Selasa dan Rabu ini untuk memutuskan suku bunga The Fed. Dalam sidang pengadilan banding yang beragendakan keputusan akhir, Hakim Pengadilan Banding Michelle Childs dan Bradley Garcia memutuskan menolak permintaan Trump untuk memberhentikan Lisa Cook. Sementara satu hakim yakni Greg Casas memutuskan sebaliknya. Namun sejumlah pihak menyebut Trump tidak akan langsung menerima keputusan 2-1 ini dan akan melanjutkan polemik pemecatan Lisa Cook ini dengan meminta keputusan dari Mahkamah Agung. Berbagai sumber, IDEX Channel. Amerika Serikat dan China telah menyepakati kerangka divestasi TikTok kepada investor strategis di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan tersebut akan masuk dalam pembahasan dalam pertemuan antara dirinya dengan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan pada pekan ini. Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi video pendek TikTok kepada investor di Amerika. Kesepakatan tersebut menurut rencana akan ditegaskan dalam pertemuan antar Presiden Donald Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent usai pertemuan dengan negosiator dagang China di Madrid, Spanyol menyebut tenggat waktu divestasi TikTok pada 17 September besok sedikit banyak akan berdampak pada operasional TikTok. Karena itu, Amerika Serikat dan China pun berupaya mempercepat kesepakatan divestasi TikTok yang kini dimiliki perusahaan asal China ByteDance. Secara terpisah, rencana pertemuan dengan Xi Jinping juga diungkapkan oleh Donald Trump. Ia menyebut kesepakatan divestasi TikTok merupakan hal yang penting bagi kedua negara. Well, we haven't decided that, but it looks to me, and I'm speaking to President Xi on Friday for confirmation of that, and, frankly, more importantly, a big deal. TikTok sendiri saat ini memiliki 170 juta lebih pengguna di Amerika Serikat dan kesepakatan divestasi akan menjadi sebuah terobosan yang penting bagi China dan Amerika Serikat yang telah merencanakan divestasi sejak lama. Rencana divestasi TikTok pertama kali dikemukakan pada Maret lalu, namun belum juga terwujud hingga saat ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, raksasa perusahaan perangkat lunak Oracle dikabarkan masuk dalam konsorsium perusahaan yang akan mengambil alih operasional TikTok di Amerika Serikat. Ya, hal tersebut dimungkinkan sejak dengan dicapainya kesepakatan awal untuk divestasi operasional TikTok di Amerika Serikat oleh negosiator dari Amerika Serikat dan China di Madrid, Spanyol. Sejumlah kabar menyebut Oracle akan tergabung dengan sejumlah perusahaan untuk mengakuisisi kepemilikan dan operasional TikTok di Amerika Serikat. Adapun kepastian divestasi TikTok di Amerika Serikat masuk dalam agenda pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pekan ini. Sebelumnya pada akhir Juli lalu, raksasa investasi private equity Blackstone sempat dikabarkan masuk dalam konsorsium perusahaan yang akan mengambil alih operasional TikTok melalui pengambil alihan saham minoritas. Namun perkembangannya, Blackstone justru menyatakan pengunduran diri dari rencana tersebut.
Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Pelapor khusus PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese, menuding Israel berupaya menjadikan Gaza tak layak huni melalui gempuran militer yang masih berlangsung. Ia juga memperingatkan operasi itu membahayakan nyawa sandera Israel yang ditahan Hamas. Pelapor khusus PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese, menuding Israel berupaya menjadikan kota Gaza tak layak huni melalui gempuran militer yang masih berlangsung. Albanese menyebut Israel menggunakan senjata tak konvensional dan memaksa evakuasi massal warga sipil. Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari upaya pembersihan etnis dengan kondisi zona kemanusiaan di selatan Gaza kian memburuk karena kekurangan pangan dan fasilitas dasar. Menurut otoritas lokal, hampir 2 tahun operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 orang. Di sisi lain, Israel membantah tuduhan tersebut dan menegaskan serangan ditujukan untuk menumpas Hamas secara permanen. Pemerintah Israel menyatakan telah memperingatkan warga sipil untuk pindah, meski sejumlah kelompok HAM menuding langkah itu sebagai pengusiran paksa. Israel menegaskan tindakannya merupakan pembelaan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyisakan 251 sandera. Adapun Albanese yang dikenal kritis juga menuding komunitas internasional berkomplot dengan diam terhadap perang Israel. Posisinya makin sulit sejak dirinya masuk daftar sanksi Amerika Serikat karena mendorong tuntutan hukum terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional. Ia mengatakan kemungkinan besar gagal hadir di sidang umum PBB September ini untuk menyampaikan laporan resmi terkait situasi Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Israel tidak akan kembali menyerang Qatar. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru enggan memastikan Israel tak akan kembali menyerang Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan tidak akan kembali melancarkan serangan ke Qatar. Trump menyatakan hal tersebut saat ditanya wartawan terkait serangan Israel ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa pekan lalu. Dalam serangan tersebut, Israel mengaku menargetkan sejumlah tokoh penting kelompok Hamas, dan meski menyatakan Israel tidak akan menyerang Qatar, namun Trump menyebut sekutunya itu masih akan berupaya menargetkan para pemimpin Hamas dimanapun berada. Trump juga menyangkal sejumlah kabar yang menyebut bahwa Netanyahu telah memberitahu dirinya sebelum menyerang Qatar. Trump mengaku baru mengetahui serangan tersebut usai rudal Israel diluncurkan ke Qatar sehingga tak mampu menghentikan serangan Israel ke Qatar. Namun di sisi lain, Benjamin Netanyahu pada saat bersamaan justru enggan memastikan Israel tak akan kembali menyerang Qatar. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Yerusalem. Berbagai sumber, IDX Channel.